Sudah Oke, jalan itu. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat saya, apa kabarnya malam ini? Sehat semuanya? Ada yang lagi puasa, ada yang tidak, apapun keyakinannya. Terima kasih saya ucapkan malam ini sudah memilih untuk berhenti sejenak, hadir di ruangan ini. Kita malam ini hadir bukan datang sebagai perwakilan agama. Kita datang tidak bawa label, tidak sedang membandingkan iman-iman kita. Kita malam ini benar-benar hadir sebagai manusia, manusia yang mungkin sudah lelah untuk selalu mengulang pola yang sama terus-menerus. Marahkah, lalu menyesal, pura-pura kuat, padahal diam-diam di dalamnya rapuh, puasa, tapi tetap gelisah. Malam ini kelas bukan ruang untuk menjadi benar, bukan ruang untuk terlihat baik. Di ruangan ini tidak ada penghakiman, tidak ada yang disalahkan, hanya satu undangan yaitu kejujuran. Yaitu jujur untuk melihat diri sendiri, kejujuran untuk mengakui luka yang belum selesai, kejujuran bahwa mungkin kita butuh berhenti sejenak dari riuhnya hidup ini. Oke, sahabat semua, sama-sama kita tarik nafas perlahan. Tarik nafas perlahan, panjang, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut. Izinkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini saat ini, di ruangan ini. Tinggalkan dulu sejenak pikiran Anda yang ribut, masalah-masalah Anda di luar, emosi-emosi Anda, tanggalkan di luar pintu. Malam ini kasih waktu bagi diri Anda sendiri 1 jam ke depan, hadir di sini malam ini untuk memulangkan emosi-emosi kita yang selalu biasanya membuat kita menyesal. Izinkan saya share screen. Kelihatan ya. Coba malam ini kita mulai jujur pada diri kita sendiri. Betapa banyak dari kita yang sedang berpuasa, betul? Tapi tetap saja mudah marah. Perut kosong, tapi emosi tetap meledak. Ibadah rutin, tapi hati tetap gelisah. Doa panjang, hafal Quran, khatam bolak-balik, tapi pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Di luar terlihat kuat, tetap menjalankan peran sehari-hari, tetap tersenyum, tetap bertanggung jawab, tapi diam-diam di dalam hati terasa lelah, sumpek, dan penuh. Akhirnya apa? Muncul ledakan pada orang-orang terdekat. Apa salah mereka?
Habis itu menyesal, berjanji tidak mengulang. Tapi berapa hari kemudian terjadi lagi. Dan seringkali kita pun menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin iman saya kurang ya. Mungkin saya kurang sabar. Mungkin saya belum cukup taat. Padahal masalahnya bukan kurang iman. Masalahnya adalah pola lama yang belum pernah disentuh dengan penuh dan utuh. Pola apa? Pola reaksi, pola luka, pola bertahan. Jadi puasanya hanya di tubuh, tapi pola yang tanam bertahun-tahun tidak otomatis hilang hanya karena kita lapar, sahabat. Dan malam hari ini kita mulai melihat luka-luka itu, pola-pola itu. Siap? Oke. Akar masalah nih. Kita bicara akar masalah. Yang perlu dibersihkan bukan hanya perut sahabat pada saat kita puasa hari ini, tapi pola-pola yang sudah terlanjur terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Kalau puasa tidak otomatis membuat kita tenang nih, maka pertanyaannya adalah kenapa? Mengapa? Jawabannya bukan karena kita tidak berusaha pastinya. Jawabannya adalah karena kita hidup dalam autopilot emosi-emosi kita sendiri. Banyak reaksi kita terjadi bukan karena kita yang memilihnya, tapi karena kita sudah terbiasa untuk melakukannya. Ada orang yang kalau ditegur langsung defensif. Ada orang yang kalau lelah langsung marah. Ada yang kalau takut langsung mengontrol. Ada yang kalau terluka langsung diam dan menarik diri. Kita pikir itu kepribadian kita. Padahal itu hanyalah pola, sayang. Dan pola itu tersimpan di dalam sistem saraf kita selama ini tanpa kita sadari. Tubuh kita mengingat nih pola itu. Tapi sistem saraf kita belajar dari pengalaman. Jika dulu marah itu membuat kita bertahan misalkan, maka tubuh akan terus memilih marah sebagai mekanisme pertahanan diri kita. Jika dulu diam itu membuat kita merasa aman, misalnya, maka tubuh akan terus memilih diam supaya perasaan aman itu hadir terus-menerus di dalam hidup kita. Dan luka-luka lama ini sahabat tidak hilang begitu saja. Ia akan berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan reaksi kita sehari-hari. Dan setiap kali ada pemicunya atau triggernya muncul di dalam hidup kita 24 jam ini, luka lama itu pun ikut berbicara. Luka lamanya muncul. Itulah kenapa luka masa lalu itu berimplikasi pada reaksi-reaksi kita hari ini. Catat, luka masa lalu itu akan muncul dalam reaksi-reaksi kita hari ini, sayang. Kebanyakan kita tuh tidak sedang marah hanya karena reaksi situasi sekarang. Seringkali kita marah itu karena sedang menanggung beban bertahun-tahun yang belum pernah dibereskan. Maka melalui puasa ini, jika yang dibersihkan hanya perut, sementara polanya terus dibiarkan, kita akan terus mengulang-ulang siklus atau pola yang sama, sayang. Nah, dengan melihat banyaknya orang dengan mode seperti ini, maka saya bersama Rumah Semesta 10 hari ke depan itu sedang membuka ruang transformasi yang
Kami buat bukan untuk ceramah motivasi, tidak dibuat untuk menyalahkan. 10 hari ke depan itu nanti kita akan bagi dalam 4 fase, sahabat. Bukan untuk mengubah Anda secara instan, tapi untuk membuat sahabat pelan-pelan menyentuh pola itu lalu membersihkannya dan membangun ulang dengan sadar. Oke. Anda bisa mencatat 10 hari itu apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan untuk bertransformasi. Fase yang pertama adalah menyadari pola. 10 hari itu kita bagi di dalam 4 fase. Yang pertama adalah menyadari pola-pola. Hari pertama puasa tapi masih reaktif. Hari pertama kita tidak langsung membahas luka yang dalam. Kita mulai dari yang paling terlihat yaitu reaksi-reaksi kita sehari-hari. Kita mulai ngelis nih. Apa ya reaksi-reaksi saya dalam satu hari 24 jam ini? Kenapa ya kita masih mudah tersulut? Jadi Anda punya jurnal nih. Agenda satu buku yang Anda bawa kemana-mana. Dalam 1 kali 24 jam itu, di hari pertama Anda mulai menyadari pola-pola yang terjadi di dalam hidup Anda. Misalkan, kenapa ya saya masih mudah tersulut? Kenapa ya komentar kecil bisa terasa besar? Kenapa ya nada suara tertentu bisa langsung membuat emosi naik? Dan itu khas pasti nyata pada diri setiap orang. Di hari pertama ini kita hendaknya bisa belajar tentang autopilot emosi-emosi kita. Dan sebagian besar reaksi kita ini bukan keputusan sadar. Ia terjadi dalam hitungan detik. Sistem saraf kita bekerja dengan cepat. Sebelum akal sempat berpikir, tubuh sudah memilih untuk marah, membela diri, atau menarik diri. Puasa kelihatannya menahan makan, tapi sistem saraf yang sudah terbiasa reaktif tidak secara otomatis ikut berubah, sayang. Karena sistem saraf kita tidak berubah oleh niat. Ia berubah oleh kesadaran dan latihan. Maka di hari pertama ini kita belajar untuk tidak menyalahkan diri. Kita tidak mengatakan saya kurang sabar, saya kurang iman. Tapi kita belajar untuk mengenali pola. Latihannya gimana? Sederhana tapi jujur. Yaitu apa? Tulis 3 situasi yang paling sering memicu emosi-emosi kita hari ini. Bukan untuk teori, bukan generasi, tapi yang konkret. Misalnya, saya marah ketika pasangan tidak mendengarkan saya. Saya marah saat anak saya membantah saya. Saya marah misalkan saat saya dikritik. Saya marah saat merasa tidak dihargai. Nah, itu Anda tulis tuh di hari pertama. Karena sebelum pola bisa diubah, ia harus dilihat dulu dengan sadar, sayang. Jadi outcome di hari pertama bukan perubahan dramatis. Outcome-nya adalah satu kesadaran penting bahwa masalahnya itu bukan karena kurang iman. Masalahnya itu adalah karena adanya pola yang sudah lama otomatis. Dan ketika seseorang mulai sadar bahwa akan adanya pola-pola ini, ia tentu akan belajar untuk berhenti menyalahkan diri. Dan itu sudah satu langkah pertama yang sangat besar yang Anda lakukan pada diri Anda dan hidup Anda hari ini, sayang. Stop blame yourself, tapi reflection ke dalam diri.
Hari kedua, kita ngapain? Luka lama, emosi hari ini. Di hari pertama tadi kita kan kenali reaksi ya. Nah, di hari kedua ini kita mulai bertanya nih, reaksi itu datangnya dari mana ya? Ini yang marah adalah diri saya yang sekarang usia 30 kah, 40 kah, 50 kah, 60 kah, 70 kah, atau sebenarnya itu adalah marah Anda di usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Artinya yang sedang marah itu diri kita hari ini atau diri kecil kita yang dulu. Misalkan hari ini seorang suami marah-marah karena merasa tidak didengarkan oleh istri, merasa tidak dihargai, merasa diri tidak dicintai oleh pasangan. Ternyata itu adalah refleksi dari diri kecilnya waktu kecil yang tidak pernah disayang, tidak pernah dicintai, tidak didengarkan, ditaruh di tempat nenek, dititip di bibi, ditaruh bahkan di orang lain. Bapak ibunya pergi bercerai atau menikah lagi, atau tidak bercerai, tidak menikah, tapi dititipkan begitu saja. Luka-luka ini yang sekarang muncul di dalam hidup Anda hari ini, disadari atau tidak, sayang. Di hari kedua ini ketika kita mulai mengenali reaksi itu datang dari mana, kita mulai menyadari bahwa diri kita yang marah pada situasi hari ini, itu sebenarnya adalah yang tersentuh adalah luka-luka lama yang belum disembuhkan. Ada orang yang sangat sensitif terhadap kritik, mungkin dulu sering dibandingkan. Ada yang sangat takut ditinggalkan, mungkin dulu pernah merasa tidak diprioritaskan oleh kedua orang tua, di nomor akhirkan, bahkan mungkin tidak diingat. Kadang-kadang hal kecil, sayang. Ada pasien saya marah bertahun-tahun sama bapaknya gara-gara inget waktu kecil bapaknya pulang dari luar kota, semua adik-adiknya dikasih gantungan kunci, dia tidak dikasih. Nanti ibunya pulang dari Solo bawa baju batik, dia tidak dikasih, adik-adiknya semua dikasih. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele tapi ternyata diingat terus sampai besar, dan di situ dia merasa tidak dicintai dan tidak dipilih atau tidak diprioritaskan. Sehingga hari ini ketika pasangan atau anak melakukan hal yang mirip dengan itu, dia marah. Sebenarnya itu adalah bukan marah pada pasangan atau anak tadi, sebenarnya itu adalah marahnya dia sebagai anak kecil dulu kepada kedua orang tua. Ada yang mudah tersinggung saat tidak dihargai, mungkin dulu merasa suaranya tidak pernah didengar. Marah ini, sayang, jarang berdiri sendiri. Di balik marah ini seringkali ada apa? Luka diabaikan, luka ditolak, luka tidak dipahami, luka yang terlalu lama dipendam. Dan selama luka-luka itu tidak dikenali, sayang, emosi akan terus muncul sebagai pelindung diri Anda. Di hari kedua ini kita tidak mencari siapa yang salah, kita tidak membuka masa lalu untuk menyalahkan orang tua, pasangan, atau keadaan. Kita membuka masa lalu kita layer-layer di pikiran bawah sadar kita adalah untuk memahami. Latihannya sederhana tapi dalam. Coba tulis 3 luka yang masih terasa mempengaruhi reaksi Anda hari ini. Coba ambil kertas sama penanya. Coba tulis 3 luka yang masih terasa mempengaruhi reaksi Anda hari ini. Bisa berupa pengalaman ditolak kah, pengalaman dihianati lah, pengalaman merasa tidak cukup lah, pengalaman harus selalu kuat kah mungkin. Tidak perlu detil atau dramatis, cukup jujur, sayang. Karena ketika kita mulai melihat luka sebagai akar, kita berhenti berperang dengan gejala atau simptom. Jadi outcome hari kedua ini bukan langsung sembuh, tapi peserta mulai melihat selama ini saya marah bukan karena orangnya, tapi karena ada bagian diri saya yang belum pulih. Dan ketika akar terlihat, transformasi baru pun bisa dimulai, sayang.
Itu hari kedua, kita belajar tentang ini. Hari ketiga adalah kita belajar tentang topeng kuat yang melelahkan. Ada satu jenis lelah yang tidak hilang meskipun kita tidur dengan cukup. Lelah yang bukan karena pekerjaan, bukan karena aktivitas, tapi karena tekanan batin yang terus kita tahan. Banyak orang yang terlalu lama menjadi kuat, yang tidak boleh menangis, tidak boleh rapuh, harus sabar, harus mengerti, harus menjadi penopang keluarga, harus terlihat baik-baik saja. Ini yang seringkali orang tua dulu ucapkan kepada kita. Dan tanpa sadar, kita terus-menerus memakai topeng kuat itu setiap hari. Dan topeng itu membantu kita untuk bertahan, tapi juga sekaligus menguras energi kita secara pelan-pelan. Dan ini yang harus kita sadari, sayang. Menjadi kuat yang terus-menerus tanpa pernah jujur pada rasa, itu adalah beban yang sangat berat untuk kita tanggung hari ini. Di hari ketiga, kita tidak langsung meminta perubahan. Kita hanya mengajak melihat diri kita, peran apa nih yang selama ini paling menguras energi saya? Apakah saya harus selalu menjadi penyelamat kah? Penanggung jawab semua hal lah, pendamai konflik lah, yang nggak boleh salah kah? Yang nggak boleh lemah kah? Kita berlatih nih di hari ketiga, identifikasi satu atau dua peran yang paling sering membuat Anda lelah secara emosional. Satu atau dua aja. Karena seringkali kelelahan kita bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama memikul semuanya sendirian. Sehingga outcome hari ketiga ini adalah kesadaran yang sangat penting bahwa saya tidak lelah karena kurang kuat. Saya lelah karena terlalu lama berpura-pura kuat. Dan ketika topeng-topeng ini mulai dikenali, dilepaskan, kita mulai berani bernafas dengan lebih jujur. Oke, itu di fase pertama. Menyadari pola. Fase kedua adalah membersihkan dalam diam. Nah, ini baru acara beres-beresnya nih. Mulai hari keempat kita mulai beres-beres. Bagaimana mengelola marah tanpa menekan. Setelah kita sadar nih adanya pola dan mulai mau melihat luka-luka itu, pertanyaannya sekarang adalah, lalu bagaimana dengan marah kita hari ini? Pada banyak orang ketika marah itu cuma punya dua pilihan, meledak atau menekan. Meledak seperti bom, menekan masuk ke dalam tempurung seperti kura-kura. Dan saya yakin dua-duanya sama-sama melelahkan, betul? Meledak akan melukai orang lain. Menahan, melukai diri sendiri. Dua-duanya nggak enak, sayang. Jadi di hari keempat kita belajar nih satu hal penting. Bahwa marah bukanlah musuh. Marah adalah sinyal. Sinyal bahwa ada batas yang dilewati. Ada pagar yang diloncati. Bahasa anak mudanya boundaries. Melanggar batas, melanggar boundaries. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada luka yang tersentuh. Jadi masalahnya bukan marahnya, sayang. Masalahnya adalah adanya reaksi otomatis setelah marah muncul. Nah, disinilah kita mulai belajar untuk rewiring. Apa itu rewiring? Ngebuat jalur baru di dalam kepala kita, sayang. Jadi kita buat tuh tadi jalur yang tadi penuh marah atau menahan, sedih, depresi, kita buat jalur baru. Oke? Rewiring itu adalah membuat jalur baru di kepala kita. Latihannya sederhana. Jeda 3 nafas sebelum merespon. Jadi hitung 1, 2, 3 sebelum merespon. Jadi nggak langsung reaktif. Sebelum merespon, sebelum membalas pesan, sebelum meninggikan suara. Tarik nafas perlahan, sadari nafas, sadari rasa, dan tentukan pilihan Anda. 3 sadar.
Tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ulangi 3 kali. Di situ, 3 nafas ini memberi waktu pada sistem saraf kita dan memberi ruang antara stimulus respon. Dan dari ruang itu kita mulai punya pilihan-pilihan. Jadi ini yang saya sedang gagas secara nasional. Semoga nanti bisa diterima secara nasional. 3 sadar ini menjadi warna hidup kita. Sadar nafas, sadar rasa, dan sadar akan pilihan-pilihan yang Anda punya sebelum bereaksi. Oke? Latihan hari keempat ini bukan menjadi orang yang tidak pernah marah. Enggak, marah mah tetap boleh karena ini juga emosi-emosi yang Tuhan berikan. Kebayang kalau orang tuh cuma punya satu macam emosi dalam dirinya, pasti ngebosenin. Ngebosenin hidupnya. Latihannya gimana? Pause sebelum respon. Satu detik jeda bisa mengubah satu percakapan. Dan satu percakapan yang hangat bisa mengubah satu relasi. Bisa menyelamatkan relasi yang putus, sayang. Outcome hari keempat ini sederhana tapi besar. Belajar untuk tidak reaktif. Bukan menekan, bukan meledak, tapi memilih respon-respon Anda sendiri. Dan disinilah transformasi nyata mulai terjadi. Ya, mulai hari keempat nih harusnya mulai terjadi transformasi. Hari kelima, mengurai gelisah. Nah, nggak semua orang meledak, nggak semua orang menahan, tapi muncul dalam bentuk gelisah. Gimana tuh gelisah, Bu? Diem, kelihatannya diem, gini bengong, tapi sebenarnya pikirannya berisik. Dia kelihatan senyum, tapi sebenarnya dadanya sesak. Ibadahnya jalan, khusyuk banget, rajin banget. Tapi to be honest, kalau dibelah nih dadanya, nggak pernah benar-benar tenang. Dan gelisah sering kita kira itu dari luar. No. Gelisah itu adalah pikiran-pikiran kita yang tidak terkendali. Overthinking. Sering membayangkan kemungkinan terburuk. Mengulang-ulang percakapan lama. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan meragukan diri sendiri tanpa henti. Nah, ini nih. Akhirnya apa? Muncul dalam bahasa tubuh apa? Sulit tidur lah, GERD lah, gatel-gatel, alergi tinggi lah, psoriasis lah. Padahal sebenarnya di balik overthinking yang Anda mungkin sebagian besar orang rasakan itu ada apa tuh? Biasanya ada satu akar, yaitu rasa tidak aman, sayang, insecure. Takut tidak cukup lah, takut ditinggalkan lah, takut gagal lah, takut tidak dicintai lah. Nah, jadi di hari kelima ini kita tidak melawan pikiran-pikiran kita sendiri, tapi kita belajar untuk menurunkan pikiran-pikiran kita ini ke tubuh. Karena gelisah itu hidup di kepala. Penuh nih sampai sakit kepala, sampai migrain, nggak bisa tidur. Sedangkan stabilitas hidup itu ada di tubuh Anda. Nah, kita belajar menurunkan dari kepala, energi dari kepala tadi yang overthinking penuh itu ke tubuh dengan cara apa? Dengan cara grounding dan body awareness. Sangat sederhana sebenarnya. Yaitu mengembalikan perhatian ke kaki untuk menyentuh lantai, ke nafas masuk dan keluar, ke sensasi tubuh saat ini. Sehingga saat perhatian Anda kembali ke tubuh, pikiran kehilangan bahan bakarnya. Dan perlahan-lahan gelisah mulai mereda. Jangan sampai begini sayang, diartikan, Bu, saya menurunkan pikiran-pikiran di kepala saya yang penuh itu kemana? Ke tubuh. Oh bagus itu. Tapi bukan dengan cara grounding, Bu. Bukan dengan cara body awareness, menyadari tubuh. Tapi apa? Dengan cara makan. Banyak kan? Orang yang stres, orang yang ribut pikirannya, larinya ke makanan, larinya ke rokok, larinya ke narkoba.
Itu sebenarnya adalah cara-cara yang dia ciptakan untuk menurunkan kegelisahan di dalam pikirannya. Dan itu nggak sehat, sayang. Oke? Jadi, outcome itu adalah tujuan di hari kelima ini. Bukan langsung bebas dari overthinking, tapi mulai belajar untuk menstabilkan diri. Ada jarak antara diri dan pikiran-pikiran. Sehingga kita mulai sadar, oh ini ya pikiran saya. Oh, saya berpikir ini ya. Tapi saya bukan pikiran itu. Dan itu kesadaran ini sesederhana ini, itu adalah sudah langkah besar menuju ketenangan, sayang. Ketika kita mulai bisa berjarak dengan pikiran-pikiran kita dan menyaksikan pikiran-pikiran kita dan menyadari bahwa kita bukanlah pikiran itu. Nah, asik kan? Kita mulai belajar untuk tenang di situ di hari kelima. Hari keenam apa? Kita belajar untuk hening sebagai reset ya. Reset bukan riset ya, reset. Karena ketika hening datang, pikiran terdengar lebih jelas. Jadi jangan alergi dengan kata meditasi, sayang. Meditasi itu apa? Sebenarnya cuma engkau suruh hening. Karena banyak orang tuh takut untuk hening. Kenapa kok takut? Karena ketika hening, pikiran tuh jadi lebih jelas. Rasa terasa lebih nyata. Kita selama ini hidup itu diisi apa sih hidup kita? Dengan kebisingan. Rasanya saya sering kali masuk ke rumah-rumah orang itu misalkan bertamu, itu rasanya 24 jam TV-nya nyala. Kok nggak berbekan ya? Apa ya bahasa berbekan Indonesia? Udah ngerti ya berbekan tuh. Kami terus terang sahabat di sini tuh, saya senang hidup dalam ketenangan. Jadi kalau ke rumah kami tuh sunyi kayak gitu. Nggak ada tuh suara radio kah, suara TV kah, suara apa tuh nggak ada. Paling si kecil aja tuh yang kadang masih belum bisa taat taat aturan gitu, masih nonton TikTok dan sebagainya gitu. Tapi TV itu tidak pernah difungsikan walaupun berada di ruang keluarga terus orang nonton TV terus TV-nya nonton dia sampai tidur pun TV-nya masih nyala gitu kan. Kasihan gitu loh, otak reset gitu tapi terus terpicu dengan gelombang dari TV itu gitu loh, sayang. Atau HP sekarang, nggak TV Bu, HP-nya tuh di sebelahnya. Aduh, kasihan banget otak Anda, sayang. Kita seringkali sibuk, hidup ini kita isi dengan apa tadi? Kebisingan, aktivitas, distraksi. Padahal sebenarnya yang kau butuhkan adalah hening. Kalau mau tenang, kalau mau sabar, belajarlah untuk hening. Hening ini bukan kosong. Hening ini adalah ruang pemulihan. Tubuh kita, khususnya sistem saraf, tidak pernah benar-benar diberi waktu untuk riset selama ini, reset selama ini. Iya dipaksa terus siaga, dipaksa untuk terus mikir, dipaksa untuk terus bereaksi. Lama-lama apa sih? Emosi Anda akan terus menumpuk. Nah, di hari keenam ini kita belajar bahwa hening ini bukan pelarian. Hening adalah cara yang paling alami untuk menenangkan sistem saraf Anda. Kita melakukan meditasi 15 menit yang terstruktur. Biasakan, bukan untuk mengosongkan pikiran, bukan untuk menjadi spiritual. Tapi untuk apa, sahabat? Untuk melambatkan nafas, menurunkan gelombang reaksi, dan mengamati tanpa menghakimi. Dalam hening, sahabat mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Emosi ada, tapi saya bukan emosi-emosi itu. Ada jarak, dan ketika ada jarak, disitulah pilihan-pilihan reaksi akan muncul. Jadi, outcome tujuan dari hari keenam bukan jadi orang yang tidak punya emosi, tapi mulai merasakan ada ruang antara saya dan reaksi-reaksi saya. Ada jarak, ada space antara saya dan reaksi-reaksi saya. Dan di ruang inilah
tanpa kita sadari, kebebasan mulai tumbuh dan hadir di dalam diri kita. Freedom itu adalah Anda mulai mempunyai kebebasan untuk memilih respon apa yang Anda keluarkan untuk menyikapi atau bereaksi terhadap suatu situasi atau keadaan. Itu adalah free will Anda yang tertinggi. Fase yang ketiga adalah kefanaan dan komitmen. Di hari ketujuh kita mulai belajar untuk memilih respon-respon baru. Setelah kita menyadari pola tadi, kemudian membersihkan reaksi-reaksi, kemudian belajar jeda, belajar hening. Kini pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup setelah itu, sayang? Hari ketujuh ini adalah titik penting bagi transformasi diri Anda. Kita mulai bisa menerima satu kenyataan besar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol pasangan kita. Anakkah? Atasankah? Tidak bisa juga mengontrol keadaan, apalagi mengontrol masa lalu Anda. Coba kita renungkan. Selama ini banyak energi kita habis untuk apa? Untuk mencoba mengubah orang lain. Dan ketika itu gagal, kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita gelisah, merasa tidak dicintai, merasa tidak didengarkan, merasa tidak dihargai. Hari ketujuh ini mengajarkan pergeseran radikal, sederhana tapi radikal, yaitu kita tidak bisa mengontrol stimulus-stimulus dari luar, tapi kita bisa mengontrol respon untuk menyikapi stimulus-stimulus itu, sayang. Disinilah rewiring dimulai. Bukan dengan mengubah seluruh hidup, tapi dengan mengganti satu pola reaksi. Satu aja, ganti pola reaksi Anda. Jika biasanya membalas dengan nada tinggi misalkan, kita latih untuk menjawab dengan lebih pelan dan lebih lembut. Jika biasanya diam dan memendam, kita latih diri kita untuk menyampaikan sesuatu itu dengan jujur. Jika biasanya defensif, kita latih untuk mendengar dulu. Latihannya gimana? Pilih satu situasi yang paling sering terjadi di dalam hidup Anda. Dan kemudian tentukan satu respon baru yang ingin dilatih. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Oke? Karena ketika sistem berubah melalui pengulangan tadi, repetisi, konsistensi tadi, dan setiap kali kita memilih respon-respon baru, kita sedang menulis ulang jalur yang lama. Artinya apa? Sedang membuat jalur yang baru. Inilah konsep rewiring, sayang. Jadi, outcome hari ketujuh bukan jadi orang sempurna, tapi rewiring tadi membentuk pola yang baru, jalan yang baru itu mulai terjadi. Pelan, realistis, bukan dramatis. Dan itulah transformasi yang bertahan. Tuh hari ketujuh ya. Hari kedelapan, kita melepaskan beban-beban yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya cahaya di dalam diri kita nyala. To be honest, banyak orang hari ini lelah bukan karena hidupnya yang terlalu berat. Tapi karena ia membawa terlalu banyak beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul lagi. Ada dendam lama lah, kekecewaan yang terus diulang lah dalam pikiran, penyesalan yang bertahun-tahun, keinginan agar masa lalu berbeda lah. Terus kita menyebutnya kuat. Padahal itu bukan kuat, tapi sedang menahan. Nah, di hari ke-8 ini kita belajar satu hal yang sering disalahpahami. Bahwa ikhlas itu bukan menyerah. Ikhlas itu bukan berarti membenarkan yang salah. Bukan berarti pura-pura tidak sakit. Bukan berarti tidak peduli. Ikhlas di sini adalah berhenti mengulang luka di dalam kepala kita sendiri. Ikhlas adalah berhenti memberi energi pada drama batin yang tidak pernah selesai. Karena drama terbesar itu bukan dari luar, sayang, tapi di pikiran kita sendiri. Nah, di hari ke-8 ini kita lakukan latihan-latihan yang sederhana tapi dalam. Misalkan apa?
Menulis surat pelepasan. Bukan untuk dikurung, bukan untuk dikirim ya. Bukan untuk dipublikasikan juga, tapi untuk mengakui bahwa aku tidak ingin membawa ini lagi. Surat kepada orang, misalkan kita bertonton marah sama orang tua kita, misalkan tulis tuh surat itu, surat pelepasan. Oke, melalui surat ini saya melepaskan emosi-emosi saya bahwa saya dulu pernah marah, saya pernah kecewa, papa dulu pernah pukul saya, mama dulu pernah mengabaikan saya, misalkan. Terus pada pasangan, dulu pasangan pernah selingkuh, saya marah, saya merasa tidak dicintai, saya berada di titik terendah, misalkan. Itu kita tulis tuh, semua emosi-emosi kita tulis, kita bakar, kita buang. Oke? Nggak usah, tidak usah diharu biru kalau mau menangis pada saat menulis gak apa-apa, tapi selesai dengan Anda menuliskannya. Oke? Tulis surat kepada orang-orang tersebut, kepada keadaan, kepada masa lalu, atau kepada diri sendiri. Misalkan Anda punya rasa bersalah kah, penyesalan kah, kekecewaan kah pada diri Anda sendiri, tulis semuanya pada surat itu, lalu bakar. Saat, kenapa? Ini ada jurnal-jurnalnya loh sahabat, soal tulis menulis surat ini. Jadi sudah ada penelitiannya banyak. Saat sesuatu itu dituliskan dengan jujur, maka beban mulai kehilangan kekuatannya. Jadi outcome hari ke-8 ini bukan langsung bebas dari semua luka, tapi kita mulai memiliki rasa yang berbeda. Dan tanpa disadari, kita akan merasa lebih ringan, lebih lapang, lebih tidak terikat. Dan ketika beban berkurang, energi mulai kembali ke dalam diri kita. Tadi karena kita lelah, kenapa? Karena energi tidak bisa masuk. Karena sudah penuh di dalamnya. Fase yang keempat adalah kepenaan dan komitmen. Jika hidup terbatas, hari ke-9 ini kita bukan lagi bicara tentang teknik, sayang. Kita bicara bukan lagi tentang sistem saraf, bukan tentang luka, tapi kita mulai bicara dengan kejujuran yang lebih dalam. Sebuah pertanyaan sederhana tapi jarang benar-benar kita hadapi. Jika hidup ini tidak selamanya, apa yang benar-benar penting bagi Anda? Coba kita hening sejenak, kita renungkan pertanyaan ini. Jika hidup ini tidak selamanya atau sebentar saja, apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda? Apakah itu anak Anda? Apakah itu pasangan Anda? Apakah itu pekerjaan Anda hari ini? Apakah itu rumah yang setiap hari Anda gosok, Anda pel? Apakah karir yang sangat selama ini Anda kejar? Apakah nama baik yang selama ini Anda mati-matian pertahankan? Karena seringkali kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak akan kita bawa ke akhir hayat kita, sayang. Kita marah pada hal kecil. Kita menyimpan dendam yang bertahun-tahun. Kita mempertahankan ego. Kita ingin selalu benar. Sekarang kembalikan itu pada pertanyaan tadi. Jika hidup ini terbatas, apakah semua itu masih penting? Di hari ke-9 ini, kita perlu melakukan refleksi hidup yang terbatas. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat cemas, tapi untuk menjernihkan prioritas. Pertanyaan yang ditulis dengan jujur.
Jika waktu saya tidak panjang, pola mana yang ingin saya hentikan sekarang juga? Apakah marah saya yang berulang? Diam yang sering menyiksa orang lain? Kontrol yang melelahkan diri saya sendiri? Drama-drama yang tidak perlu? Sadar akan kefanaan ini seringkali membuat kita menjadi lebih lembut, sayang. Lebih sederhana dan lebih jujur. Outcome hari ke-9 ini adalah satu hal yang sangat kuat. Prioritas hidup kita menjadi jelas. Apa yang perlu dipertahankan? Apa yang perlu dilepaskan? Dan ketika prioritas itu jelas, hidup pun menjadi lebih ringan. Hari ke-10, bukan berarti akhir perjalanan transformasi kita. Justru ini adalah awal transformasi Anda. Karena jalan pulang bukan berarti selesai dari luka. Jalan pulang berarti kita sudah tahu arah kita. 9 hari sebelumnya kita belajar untuk melihat pola, mengenali luka, berhenti reaktif, mengelola marah, mengurai gelisah, belajar hening, belajar melepaskan beban. Di hari terakhir ini ke-10 kita tidak membuat resolusi besar. Kita tidak membuat janji yang dramatis. Kita membuat satu komitmen sederhana yang realistis. Komitmen ini 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Karena sistem saraf butuh pengulangan. Karena kebiasaan baru butuh konsistensi. Dan perubahan tidak lahir dari niat sekali, sayang, tapi dari latihan yang berulang-ulang. Latihannya sangat konkret. Tetapkan satu saja kebiasaan sadar yang akan dilakukan setiap hari. Misalkan, biasakan 3 nafas sebelum merespon segala sesuatu. Biasakan 5 menit hening sebelum tidur. Biasakan untuk menulis refleksi harian di dalam diari kita atau jurnal kita. Atau sederhana, biasakan tidak membalas pesan dari orang lain saat kita dalam keadaan emosi. Nggak banyak, cukup pilih 1 atau 2 saja kebiasaan yang mau Anda lakukan dalam 40 hari ke depan. Karena satu kebiasaan sadar yang dilakukan konsisten, sahabat, lebih kuat dari 10 niat yang tidak dijalankan. Outcome akhir dari 10 hari ini bukan menjadi orang yang sempurna, sayang, tetapi menjadi orang yang lebih tenang, tidak terlalu reaktif, lebih sadar pola luka, dan punya alat yang konkret untuk menghadapi emosi-emosi Anda sendiri. Bukan berubah secara drastis, tapi berubah secara stabil, dan stabil lebih kuat daripada dramatis. Oke, itulah 10 hari kita bersama. Sekarang saya ingin kita semua berhenti sejenak. Tidak perlu Anda menjawab dengan suara. Jawab di dalam hati saja. Berapa lama lagi Anda ingin mengulang pola yang sama? Marah lalu menyesal, menahan lalu meledak,
gelisah lalu menyalahkan diri sendiri. Berapa lama lagi, sahabat? Setahun ke depan? 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan? Atau sampai tubuh mulai memberi sinyal yang lebih keras dalam bentuk sakit? Puasa tidak datang setiap tahun, sahabat. Tapi transformasi pun tidak datang secara otomatis. Puasa bisa saja berlalu dan kita kembali ke pola-pola yang lama. Atau kita memilih puasa tahun ini menjadi titik balik bukan karena ritualnya, tapi karena keberanian kita muncul untuk melihat dan mulai membersihkan. Pertanyaannya adalah sederhana. Apakah puasa tahun ini akan berlalu tanpa transformasi? Hanya berlalu begitu-begitu saja? Atau di tahun ini Anda berhenti mengulang? Mari kita tarik nafas perlahan. Karena keputusan kecil malam ini bisa mengubah arah 1 tahun ke depan. Di akhir sesi ini, selalu saya ingatkan kita akan bermeditasi bersama, sahabat, untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Ini penting bagi Anda. Kalau Anda mulai capek dan menyesal setelah marah, capek menyesal setelah marah, Anda capek berkata pada diri Anda sendiri, harusnya respon saya tidak harus seperti itu ya, tidak harus sekeras itu ya. Kalau Anda ingin puasa yang benar-benar mengubah, bukan hanya menahan. Kalau Anda ingin berhenti untuk mengulang luka yang sama dengan wajah dan situasi yang berbeda, karena kenyataannya luka yang tidak disentuh akan terus mengulang dirinya. Entah itu dalam relasi kah, dalam pekerjaan kah, dalam keluarga kah, dalam tubuh kah, dalam bentuk sakit. Dan yakinlah, semakin lama Anda membiarkan pola-pola ini, emosi-emosi ini hadir di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda, ia akan semakin terasa normal dan boleh-boleh saja. 10 hari ini nanti bukan untuk Anda menjadi sempurna, sayang. Bukan untuk menjadi lebih religius dari orang lain. Bukan supaya terlihat lebih spiritual. Ini tentang berhenti lari. Berhenti menyalahkan diri. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti berkata, nanti saja ya. Saya mengundang sahabat-sahabat semua untuk bertransformasi bersama di dalam kelas transformasi 10 hari ini, sayang, bersama saya dan Rumah Samasta. Dari hening menuju cahaya, menjadi diri yang sadar. Puasa tapi masih mudah marah, lelah, dan gelisah. Disinilah kita 10 hari membersihkan luka-luka lama Anda semua dalam diam. Dan ini tidak hanya bisa diikuti oleh orang Muslim saja, ini bisa diikuti oleh semua agama. Bukan hanya dalam rangka puasa, tapi untuk bertransformasi sepenuhnya, memanfaatkan momen puasa ini, kita bertransformasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih sadar. Prosesnya sangat mendalam, tidak dramatis, tidak instan, tapi nyata. Jadi sahabat, kalau Anda tergerak,
hati Anda tergerak, ini bukan kebetulan. Dan kalau Anda merasa ini tentang saya, jangan tunggu sampai puasa itu berlalu lagi tanpa perubahan. Keputusan kecil malam ini yang Anda ambil bisa mengubah arah Anda 1 tahun ke depan bahkan selamanya. Kelasnya murah, ini early bird sampai akhir bulan ini hanya di harga 500.000 untuk 10 hari kelas dari tanggal 1 sampai 10 Maret, sahabat. Setiap malam kita ketemu untuk bertransformasi selama 10 hari ini menjadi pribadi yang sadar. Dan dari hening menuju cahaya, di mana cahaya itu adalah berasal dari Tuhan, artinya kita kembali kepada kesejatian diri kita bahwa nur ala nur, cahaya di atas cahaya bukan kita cari di luar, tapi nur ala nur yang sejati, cahaya di atas cahaya itu sesungguhnya hadir di dalam diri. Oke, semoga kelas ini bisa menjadi ruang perubahan bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan untuk meditasi, mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silahkan raise hand. Silahkan dibuka ininya, yang mau bertanya, boleh silahkan. Siapa yang hari ini masih sering marah? Saya pun ikut angkat tangan. Tidak ada? Oke, kita tidak berlama-lama ya, karena ini bulan puasa. Kita butuh istirahat lebih panjang karena nanti akan bangun sahur. Kita lanjutkan dengan meditasi, boleh? Silahkan pendaftaran tinggal sama Bu Ati di 08952458. Nah itu ya. Mungkin yang belum masuk grup silahkan masuk grup holistik. Setiap hari kita ada kata-kata pengingat yang indah, kita bisa bertemu. Anda bisa dapat informasi-informasi untuk kelas Garden of Light ini setiap minggu. Ada saya juga di setiap grup itu, Anda bisa interaksi dengan saya. Silahkan, Pak Rahmat atau Bu Ati bisa share link untuk masuk ke grup holistik. Mungkin ada beberapa sahabat yang belum masuk grup holistik. Oke, kita siap untuk ini. Saya kasih waktu 1-2 menit buat sahabat yang mau ke kamar mandi, pipis, supaya tidak mengganggu proses meditasi kita. Silahkan. Saya dulu ya. Oke, kita siap untuk meditasi. Silakan Pak Rahmat, audionya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita berdoa dulu sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Roh Kudus.
Malam ini kami hadir di hadapan-Mu dengan niat dan penuh kesungguhan. Kami ingin berhenti mengulang pola-pola yang lama yang sering kami lakukan di dalam hidup ini. Bimbing kami dalam proses ini. Temani kami dalam proses ini. Kami yakin dengan kuasa, cinta, dan kehendak-Mu yang tanpa batas, Engkau mampu mengubah kondisi diri kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran, bimbingan, dan cinta kasih-Mu yang tanpa batas. Amin. Mari duduk dengan nyaman. Tidak perlu posisi yang sempurna. Cukup posisi yang terasa aman. Pejamkan mata perlahan dan masuk lebih dalam. Tarik nafas perlahan, hembuskan pelan. Sekali lagi. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan. Biarkan bahu Anda turun. Rahang melunak. Perut tidak perlu ditahan. Sadari tubuh Anda malam ini. Apakah ada yang terasa tegang? Terasa sakit? Atau berat? Tidak perlu diperbaiki. Cukup disadari. Sekarang bayangkan satu situasi yang sering membuat Anda reaktif. Mungkin nada suara pasangan Anda atau anak-anak Anda. Mungkin kritikan-kritikan yang sering Anda terima dari orang-orang terdekat Anda. Mungkin perasaan tidak dihargai. Lihat adegan itu seperti Anda menonton film. Tanpa menghakimi, tanpa membenarkan. Rasakan apa yang biasanya muncul. Apakah marah, gelisah, sesak, sakit hati, sedih, kecewa? Sekarang tarik nafas Anda pelan. Hembuskan. Sadari bahwa semua itu adalah pola.
bukan diri Anda yang sejati. Ketika emosi-emosi itu muncul, katakan pada diri Anda sendiri, saya punya emosi, tapi saya bukan emosi itu. Biarkan ada jarak yang tercipta antara diri Anda yang sedang menyaksikan dengan emosi-emosi itu. Sedikit saja jarak itu tercipta, itu sudah cukup, sahabat. Sekali lagi, ciptakan jarak antara emosi-emosi Anda dengan diri Anda yang sedang menyaksikan emosi-emosi itu. Sekarang arahkan perhatian Anda ke dada. Jika masih ada tersisa rasa marah, ada gelisah di situ, ada lelah, berat, dan penuh di situ. Tarik nafas Anda. Dan bayangkan saat Anda menghembuskan nafas, Anda melepaskan tekanan-tekanan itu. Tidak perlu semuanya sekaligus. Sedikit saja. Kemudian ulangi perlahan. Setiap hembusan adalah pelepasan kecil. Tarik nafas dan saat menghembuskan nafas, lepaskan tekanan itu. Bisa berupa asap hitam yang tebal atau kabut. Katakan pada dirimu sambil meletakkan tangan di dada, saya tidak ingin mengulang pola ini lagi. Katakan beberapa kali. Saya tidak ingin mengulang pola ini lagi. Saya tidak ingin mengulang pola ini lagi. Tidak perlu keras, cukup jujur. Sekarang bayangkan situasi yang sama, yang tadi membuat Anda emosi. Tapi kali ini Anda mulai berhenti sejenak. Anda menarik 3 nafas. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Sambil membayangkan situasi tadi yang membuat Anda marah atau emosi tadi. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Anda kini memilih respon yang berbeda. Tidak perlu yang dramatis, hanya sedikit lebih tenang. Lihat diri Anda yang sekarang bisa menjawab dengan lebih pelan dan lembut. Bisa berbicara dan merespon dengan lebih sabar dan lembut. Atau memilih diam dengan sadar. Atau berkata dengan jujur tanpa menyerang dan menghakimi.
karena tubuh Anda sekarang terasa berbeda. Inilah rewiring. Pelan, sederhana, tapi nyata. Sekarang lepaskan semua bayangan-bayangan yang muncul. Dan kembali ke nafas. Rasakan tubuh di kursi. Rasakan kaki Anda yang menyentuh lantai. Tarik nafas dalam. Dan dalam hati katakan, saya memilih berhenti untuk mengulang. Diamlah beberapa detik. Biarkan kalimat itu turun ke dalam diri Anda. Saya memilih untuk berhenti mengulang. Ketika Anda siap, perlahan-lahan bukalah mata Anda. Bawa rasa tenang ini bersama diri Anda seterusnya. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Buka mata Anda pelan-pelan dan kembali ke kesadaran sekarang. Sahabat-sahabat cahaya, malam ini kita tidak sedang belajar untuk menjadi orang lain. Kita hanya belajar berhenti sebentar dan melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu lama untuk jadi kuat. Terlalu sering menyalahkan diri setelah marah. Yang kita butuhkan bukan lagi ceramah tambahan. Bukan lagi ilmu-ilmu dari luar. Bukan lagi kata-kata orang lain. Yang dibutuhkan oleh diri kita hari ini adalah, buat sahabat semua, adalah keberanian untuk membersihkan pola-pola yang sama. Puasa ini tidak akan mengubah hidup sahabat kalau kita tetap berjalan dengan pola yang lama. Tapi ketika Anda mampu mengambil satu keputusan sadar untuk segera bertransformasi, ini akan mengubah arah 1 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya. 10 hari, kelas 10 hari ini, Anda bisa lakukan sendiri atau dibimbing bersama saya dan Rumah Samasta. 10 hari ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang berhenti lari, berhenti menunda, berhenti berkata, nanti saja.
Kalau hati Anda tergerak malam ini, itu bukan kebetulan, sayang. Itu bagian diri Anda yang sebenarnya sudah lelah untuk mengulang. Saya tidak memaksa. Saya hanya mengundang sahabat semua. Jangan sia-siakan hidup Anda dan waktu Anda lagi. Ingat satu pertanyaan penting. Jika hidup ini terbatas, waktu kita tidak lama, tanya apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Saya mengundang sahabat semua di kelas 10 hari ini. Kalau Anda merasa ini bicara tentang Anda, ambil langkahnya. Kalau belum, tidak apa-apa. Semoga kesadaran malam ini tetap tinggal di dalam hati kita semua. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa lama kita bisa bertahan, tapi tentang seberapa jujur kita berani berubah. Demikian sahabat, saya adalah seorang sahabat yang siap menemani transformasi sahabat semua untuk menjadi cahaya, menjadi diri yang sadar, dan bebas dari kemarahan, kelelahan, dan gelisah yang sering tanpa sadar kita bawa selama ini. Life is beautiful, sahabat. Hidup ini indah sebenarnya. Menjadi tidak indah karena luka-luka itu. Ayo, kita bertransformasi bersama. Menjadi diri kita yang sejati, di mana engkau adalah percikan cahaya Tuhan yang sedang dititipkan dalam wadah yang bernama tubuh ini. Dan tubuh ini tidak kekal. Tubuh ini punya masa pakai yang amat sangat terbatas, sahabat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah berani jujur. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. I love you. Silahkan Pak Rahmat, lagu. Silahkan Pak Rahmat, lagunya. Padamu. Silakan dibuka yang sudah sering ikut Garden of Light, lagu wajib kita, audionya dibuka. Pak Rahmat, udah dibuka kunciannya? Ya. Mencintai jiwaku, aku berkah dari Tuhanku. Maafkan, ku telah mengabaikanmu. Maafkan, ku telah jauh darimu. Kini ku temukan pesanmu. Ini dong, jangan cengok. Buka audionya, kita nyanyi bareng. Tiada lagi cerita dukaku. Bisa dibuka ya? Rahmat, udah dibuka belum? Udah ada yang buka satu-satu. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagia
dukaku. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Ku terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali padamu. I love you semuanya. Selamat istirahat, selamat malam, selamat sahur. Malam semuanya. Terima kasih Bu Sinta. Selamat malam. Rina Ginting, Bu Sofina, Bu Suryati, Isfa, Pak Hari, Bu Asma, Pak Rahman, Nusidar, Bu Mina, Pak Kusmayadi, Bu Marlina, Bu Nuryati, Hayati, Mbak Emma, Pak Amiluddin, Bu Nyoman, Pak Hermin, Bu Hermin, Bu Ayu, Bu Ayi, Bu Linta, apa kabar? Bu Siti, Istiana, Bu Kasmina, Pak Ade, Pak Andi, Baik, Bu Sinta. Mantap. Mas Rizky, apa kabar? Mbak Ida, Terima kasih Bu Cinta. Bu Marlina, Bu Hani, Bu Sriwati, Pak Suhadi, Bu Eko, Terima kasih. Assalamualaikum. Raihani, Pak Edi, terima kasih semuanya. I love you. Bye. Selamat malam. Bye-bye Bu Sinta. Juga Bu Sinta.